kita ini bukan apa-apa kalau misalnya tidak ada orang yang kita betul contohi, sekali. tidak ada orang yang menginspirasi, ya kan? Seperti itu. Di lingkungan radio banyak senior-senior saya di radio, teman-teman yang lain. Begitupun di dunia jurnalistik banyak jurnalis-jurnalis senior, wartawan-wartawan senior ya, yang saya banyak belajar dari mereka, yang juga mereka banyak memberikan pelajaran. Begitupun dengan teman-teman di biro saya, di biro di biro televisi yang saat ini saya tempati. Saya juga banyak belajar dari mereka bagaimana cara menjadi jurnalis yang mandiri. Itu. Halo Nana. Hai Gostar. Ya, apa kabar selama ini? Baik-baik saja Gostar. Tunggu, ini Rian di sini dipanggil Rian Gostar, Arian Gostar atau siapa? Sembarang Rian Gostar. Gostar lah. Ya, Gostar paling umum dikenal Gostar lah. Oke. Sudah ya cukup lama kita tidak ketemu ini. Betul. Dulu terakhir kapan kita ketemu? Secara ini ya, kan kita dulu pernah satu atap satu atap. Dulu saya itu masih jadi office boy. Betul. Dulu Gostar masih sapu-sapu ini, ya kan cuci-cuci piring. Sekarang udah wis. Sekedar info, saya kenal Nana di salah satu yayasan di Kota Palu juga itu. Gak usah disebut apa? Janganlah. Oh, jangan disebut ya. Oh, baiklah. Jangan sebut merek lah. Oh, jangan sebut merek ya. Oke. Waktu itu saya kenal Nana, dia sebagai penyiar radio di salah satu yayasan di LSM lah. Ya, di LSM yayasan. Nah, bisa diceritakan apa yang membuat dirimu sehingga memilih untuk menjadi penyiar dan jurnalis? Oke. Yang membuat saya memilih untuk menjadi seorang penyiar ya, sebenarnya bukan pilihan dari awal sih, dari awal tujuan cita-cita ya. Itu bukan jadi penyiar. Memang ada satu yang saya tuju, tapi seiring berjalannya waktu, tahu-tahu jadi penyiar, ya kan. Kemarin itu awalnya saya kan pada saat kuliah itu pertama kali saya terjun ke dunia siaran itu di pertengahan pas kuliah, ya kan. Kita ketemu di situ kan, di salah satu LSM itu, karena kebetulan di situ ada bisa mewadahi kita untuk menyiar, ada radionya. Saya bersama teman diajak masuk ke situ. Mulailah saya di situ. Mulainya di situ Iya, betul sekali. Awal pertama kali mau jadi penyiar itu di LSM itu, di radio komunitas itu kan. Jadi pertama memang saya itu fokusnya jadi MC lah, biasa kan kayak gitu. Memang saya passionnya di situ, di MC. Jadi panggilan jadi seorang penyiar itu kemarin tidak terduga. Tiba-tiba ada panggilan. Oke, join, coba. Ternyata asik gitu kan. Sampai 4 tahun Gostar ya kalau tidak salah ya. Tapi saya duluan kan kemarin. Lebih duluan ya. Nah, selama terlibat dalam dunia penyiar radio, nah tiba-tiba terjun ke dunia jurnalistik itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya dunia penyiaran di radio dan televisi ya, sekarang kan saya ada di televisi juga kan, itu sebenarnya tidak beda jauh. Penyiar radio dan penyiar televisi itu sebenarnya juga bisa dikatakan sudah sebagai jurnalis ya, cuman bedanya kalau di radio kadang kita itu hanya menyampaikan berita orang lain, ya kan? Apa yang dicari oleh orang lain, berita-berita yang dicari orang lain, kita tinggal menyampaikan gitu. Istilahnya kita tinggal cari berita-beritanya di media sosial atau di websitenya, ya kan, kita sampaikan lewat radio. Kalau di televisi lagi beda. Kalau di televisi saya kan baru gabung di tahun 2021 kemarin ya. Saya baru merasakan yang namanya jadi jurnalis langsung, istilahnya kayak tidak ada belajar jurnalis dasar atau awal dasar-dasar jurnalistik seperti apa, itu jujur itu saya tidak pelajari itu, tidak secara spesifik kan, hanya berdasarkan pengalaman jadi penyiar radio. Begitu. Jadi tapi alhamdulillah bisa sampai seperti ini sih suatu kesyukuran dan kebanggaan juga, karena saya berpikir awalnya kan coba-coba.
Ternyata enak. Awalnya coba-coba kan, bisa tidak saya masuk di TV kan. Akhirnya ternyata bisa. Tapi awalnya kemarin pas masuk TV, taunya cuma jadi ini kan, jadi apa namanya, presenter. Oh, presenter. Jadi presenter yang kayak di depan layar kaca saja gitu. Ternyata kita juga harus turun lapangan buat cari berita gitu. Terus buat bikin naskah harus bisa harus bisa mandiri begitu. Nah, itu tantangannya di situ sebenarnya. Kalau kita misalnya bicara soal tantangan menjadi seorang jurnalis, apalagi kayak saya yang baru gitu ya, pasti di situ, karena kita dituntut untuk mandiri, bisa cari berita, bisa bikin naskah sendiri, kita bisa cari sudut pandang beritanya seperti apa. Nah, itu tantangan. Kenapa? Karena saya dasarnya sebenarnya tidak ada sebagai seorang jurnalis itu. Saya kan dari radio ya, seperti yang saya katakan tadi, hanya menyampaikan berita orang lain atau karya orang lain, kita tinggal menyampaikan gitu. Nah, oke, menarik tadi ini pengalamannya bagaimana sehingga bisa terjun ke dunia jurnalistik, bahkan di media jurnalis yang cukup ternama lah, ya kalau kita bilang. Amin, alhamdulillah. Nah, ya sepanjang perjalanan mulai dari MC menjadi penyiar radio dan menjadi jurnalis TV, hal yang menarik apa yang didapat kira-kira, atau pengalaman menarik apa yang bisa berkesan lah berkesan ya? Banyak sih. Kalau dari MC itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Kalau dari MC pertama ya, ketika saya membawakan satu acara yang belum pernah saya bawakan misalnya, itu kan saya tambah pengalaman lagi dan bisa belajar lagi gitu. Jujur ya, saya ini kan dasar MC juga bisa dibilang tidak ada gitu, semuanya otodidak. Cuman lihat-lihat orang, belajar langsung dari orang, lihat orang MC seperti ini, belajar dari situ. Jadi tidak mempelajari kalau MC ini harus begini, MC seperti ini harus begini. Ya betul-betul hanya lihat orang. Jadi orang ini, kalau MC ini berarti begini caranya, pembawaannya begini ya gitu. Jadi kan kadang ada ya, karena orang tuh kalau misalnya jadi MC, kadang dia tuh bisa MC ya acara ini tidak bisa gitu. Ada yang bisa acara ini, yang khusus acara ini aja yang bisa dia bawa, dia bisa buat dia jadi MC. Acara yang seperti misalnya ini tidak bisa sama sekali. Tapi kalau saya misalnya ya, semuanya saya harus bisa. Gitu. Harus bisa. Itu yang saya selalu tanamkan. Jangan hanya kayak misalnya MC nikah aja gitu, cuma bisanya. Tidak. Saya harus bisa semuanya. Jadi kadang kalau misalnya saya udah coba MC nikah, terus ada yang tawari MC acara apa misalnya begitu. Saya belum pernah bawa sama sekali acara itu. Saya akan memberanikan diri dengan misalnya kalau memang betul-betul tidak ada gambaran seperti apa acaranya, saya pasti searching dulu di YouTube atau di Google kayak gitu, kayak begini modelnya. Berarti memang tidak ada basic atau hanya menang di suara. Pelajaran hanya otodidak. Hanya otodidak ya, Mbak. Otodidak gitu. Saya hanya mengandalkan suara. Sebenarnya suara saya sebenarnya tidak terlalu bagaimana ya, tapi kan yang namanya ada teknik-tekniknya bagaimana suaranya kita bisa menjadi bisa dijual begitu. Jadi istilahnya bekerja di industri seperti ini itu sangat menyenangkan karena memang alhamdulillah sesuai dengan passion saya kan gitu. Kita istilahnya kalau saya sih pekerjaan saya selama sampai saat ini itu masih bisa dibilang pekerjaan yang hanya menjual suara gitu kan. Suara dan tampilan juga sih harusnya gitu, Ghosta. Nah, kalau menjadi tantangan sebagai jurnalis perempuan, khususnya sebagai jurnalis perempuan, apa sih yang menjadi tantangannya di lapangan ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik? Tantangan sebagai jurnalis perempuan ini kalau dalam hal jurnalis televisi ya, kayak tadi kan kalau misalnya kayak jurnalis kita harus mandiri kan, itu itu tantangan sebenarnya buat saya karena pada dasarnya saya tidak punya basic sama sekali menjadi seorang jurnalis. Terus tantangannya lagi karena saya pribadi adalah seorang wanita atau perempuan atau cewek itu menjadi salah satu tantangan tersendiri, Ghosta. Jadi bagaimana biasanya pandangan orang lain kan, kayak jurnalis itu kan istilahnya 24 jam harus standby gitu misalnya. Apalagi kalau kayak saya dalam pekerjaan saya sekarang. Misalnya ada kejadian jam 1 pagi, jam 12 malam, 1 pagi apa 2 pagi lah begitu. Kita diharuskan untuk meliput atau untuk reportase. Mau tidak mau. Harus. Itu kewajiban.
Itu tantangan sebagai apalagi saya perempuan. Iya, iya. Jam 1 lagi mimpi indah pasti saya saat itu. Ya kan? Tiba-tiba harus dengar bunyi telepon. Karena kita kayak memang harus, bukan diwajibkan sih, diharuskan handphone itu tidak boleh mati. Harus Aktif terus dan harus Standby. standby, gercep gitu kan, gerak cepat ketika ada telepon misalnya dari nasional, dari Jakarta, langsung angkat. Iya. Ada ada kejadian ini harus reportase langsung jam 1 misalnya pagi. Mau tidak mau itu pekerjaan kita, itu kewajiban kita. Sebagai perempuan pasti saya berpikir, aduh jam 1 pagi, Iya, iya. ya kan? Apalagi kalau jalan sendiri. Apalagi kan? kalau misalnya saya naik motor, naik kendaraan sendiri misalnya, nah, itu kan sangat ini kan berdampak, maksudnya kayak beresiko gitu sebagai seorang perempuan, ya kan? Nah, sebenarnya tantangannya menjadi jurnalis perempuan seperti itu. Ditambah lagi kalau misalnya di lapangan kita tuh kayak apa ya, menerima perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan misalnya dari orang-orang karena kita perempuan, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita liputan sama banyak orang, kerumunan, ada laki-laki atau apalah berkerumun gitu, kan yang namanya perempuan pasti kayak, apalagi kalau kita cuma sedikit, misalnya sendiri misalnya perempuan di situ sedikit lah begitu kan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang beresiko seperti itu. Itu yang membuat saya jadi kayak ini juga kan. Belum lagi ditambah lagi liputan, misalnya ada liputan kalau di Sulawesi Tengah sendiri kan, kita kemarin ini kan memang di apa namanya, kita ini bisa dibilang kayak daerah, ada beberapa titik daerah yang rawan kayak terorisme, ya kan? Iya. Peliputan terorisme itu pasti ada kemarin, ya kan? Oke. Seperti itu yang bikin kayak, aduh kalau misalnya disuruh meliput terorisme seperti bagaimana? Ya kan, saya perempuan, pasti keluarga juga pasti berpikir jangan ambil yang berbahaya kan? Itu sih tantangannya. Oh, artinya wilayah kerja teman-teman Nana sendiri ini di lingkupnya Sulteng. Ya, di Sulawesi Tengah. Oh, artinya kalau ada kejadian misalnya di kabupaten apa harus mau tidak mau? Betul, mau tidak mau harus ini. Ada berapa kelompoknya di Palu? Kalau kita itu biro, jadi kita ada sekitar 4 orang kalau di Palu. Di Palu 4 orang. Di Palu 4 orang ini yang selalu standby untuk. Betul. Oke. Nah, ini ada juga yang saya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya pribadi ke Nana, karena menurut saya Nana orang yang berpengalaman, jam terbangnya sudah kemana-mana. Nah, bisa dibagikan tips dan triknya untuk menjadi MC, menjadi penyiar ataupun menjadi jurnalistik yang baik dan menarik lah. Tips and trick. Yes, tips and jadi trick. MC, jadi penyiar radio, jadi penyiar TV, banyak sekali. Karena jam terbangnya kan sudah. Tapi jujur, saya sedikit mau cerita ini lucu. Sebenarnya saya tidak pernah terpikir akan memiliki beberapa job ini ya. Memang sih saya sudah jiwa-jiwa freelancer kan. Jadi kalau freelance enaknya seperti itu. Jadi ada tembakan dari sini bisa-bisa saja karena kita tidak terikat sama sekali seperti itu kan. Ya meskipun sebenarnya kita tetap punya kewajiban sih. Cuman ya ini menariknya begini. Dulu cerita sedikit soal ini ya. Kemarin waktu SMP saya itu memang bercita-cita menjadi seorang MC. Tidak pernah terfikirkan mau jadi apa. Memang sudah dari situ saya mau jadi MC. Jadi MC itu dari SMP. Ketika SMA cita-cita saya berubah. Cita-cita saya berubah dari jadi MC jadi penyiar televisi, penyiar berita di televisi. Gitu. Waktu SD, dari SD kelas 6 itu saya mimpinya jadi penyiar radio. SD kelas 6 saya mimpi jadi, cita-citanya jadi penyiar radio. Pas masuk SMP berubah jadi MC. Pas masuk SMA berubah jadi penyiar televisi, berita. Jadi news anchor. Pas masuk kuliah ternyata yang awalnya saya mimpi jadi MC jadi ini kan terrealisasi itu, terwujud. Saya jadi MC pada saat itu. Alhamdulillah banyak ini kan, banyak panggilan-panggilan MC. Setelah itu cita-cita saya yang di kelas 6 SD tadi sebagai penyiar radio terwujud. Ada panggilan jadi penyiar radio. Perjalanan panjang, setelah beberapa tahun kemudian akhirnya cita-cita saya SMA itu terwujud juga. Jadi penyiar berita. Nah, tunggu sebelum lanjut apa sebetulnya kan kelas 6 SD ini khususnya saya itu belum terbayangkan ini
cita-cita menjadi penyiar, menjadi MC atau Iya, cita-cita Ki- apa sih sebenarnya? ya kalau dulu kan cita-citanya jadi Iya, kalau apa betul. laki-laki kan tertanam harus jadi tentara. Iya, iya, Tidak pernah betul. terbayang jadi MC. Nah, motivasinya bisa tiba-tiba saya mau jadi Iya. penyiar radio. Jadi waktu SD itu saya kan suka denger radio. Oh, Waktu SD suka oke. denger radio. Jadi di situ muncul lah kayaknya asik jadi penyiar radio. Iya, Gini, iya. gini, ada yang telepon, ada yang ini. Ah, itu bikin saya jadi kayak oh, kayaknya asik dia jadi penyiar radio. Tapi pas masuk ke SMA, SMP hilang. Berubah. Jadi kayaknya asik jadi MC. Soalnya ada salah satu guru saya itu yang jago MC, saya termotivasi dan dia sangat menginspirasi orangnya kan. Jadi keren nih kayaknya kalau jadi MC. Oh, iya. Berubahlah cita-cita saya jadi MC. Pas masuk SMA ada lagi salah satu penyiar berita lokal kemarin yang sering saya nonton di TV itu. Oh, ini Iya. bagus ini termotivasi lah, jadi kayak hampir jatuh, jadi kayak kayaknya bagus nih jadi penyiar berita. Iya, Tapi iya. alhamdulillah semua cita-cita saya itu dari SD itu bisa terwujud, bisa terrealisasi dalam apa ya istilahnya kayak sekarang itu bisa Iya, saya iya. dapatkan Tiga. gitu. Nah. Suatu kesyukuran. Sudah puas dengan capaian cita-citanya yang ketiga-tiga. namanya manusia ya. Yang namanya manusia itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan merasa pernah cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Tapi secara pribadi saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya dapatkan saat ini. Tapi ya kita tidak boleh berbangga dengan apa yang sudah kita dapatkan Iya, saat ini. Maksudnya kayak belum tentu ini sudah bagus di mata orang, Iya, ya kan? Belum tentu ini sudah baik di mata orang kayak begitu. Atau masih Kita punya harus terus Ya. mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Oke, Gitu. iya, Jadi iya, menarik. kalau saya pikir kalau misalnya ada satu pekerjaan lain lagi yang bisa saya handle misalnya dan itu sesuai dengan kemampuan, keahlian, skill saya, kemampuan saya, kenapa tidak saya coba? Oke, Ya kan? iya, Selagi betul. itu sesuai dengan passion atau sesuai dengan keinginan saya gitu. Karena saya orangnya tidak suka kerja kalau misalnya saya tidak suka lingkungannya, saya tidak suka pekerjaannya, tidak membuat saya nyaman, saya tidak berani ambil resiko Iya, tinggi iya. untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal seperti itu. Berarti ini karena juga minat, karena Betul. juga mimpinya dulu, sehingga berani untuk Berani. mengambil dengan risiko-risiko dan tantangan-tantangan yang Betul. masih punya mimpi lain selain 3 mimpi tadi. Kira-kira masih punya mimpi yang ini kayaknya menarik juga ini sesuai Mimpi dengan saya mau jadi punya podcast. iya oke. Iya kan? Siap. Mimpi saya bisa punya podcast kayak Ghostar. Mudah-mudahan kita aminkan Amin, itu bisa. Amin. Bisa mengelola YouTube, Iya, bisa sampai keren, banyak keren. subscribernya. Itu Itu kayaknya. salah satu. Bisa menjadi mimpi-mimpi saya juga sebenarnya. Itu kayaknya Ghostar. Punya channel Tapi YouTube saya iri sama Anda Ghostar karena Kenapa? sekarang Anda sudah bisa duduk di situ. Iya, iya, Anda iya. tadinya saya harusnya tanya-tanya. Seharusnya Anda, ya kan? saya yang ditanya-tanya cuma Betul, karena betul. saya juga ya sembari Jadi belajar. gimana pengalaman Anda jadi podcaster Ini ya sekarang? semua ini karena melihat situasi yang ada, memanfaatkan oke. semua situasi yang ada. Meskipun masih dengan alat-alat sederhana Atau lah. kita balik lagi, saya langsung jadi Anda jadi narasumber lagi gitu. Jangan dulu lah, nanti kalau punya podcast sendiri baru. Ya oke, saling- tamu pertama yang saya undang Ghostar. Siap. Gimana pengalamannya mulai dari sapu-sapu di Sam- di kantor Sampai- tiba-tiba bisa jadi podcaster. Iya. Menarik juga perjalanan ini. Menarik juga Tapi perjalanan. nantilah hidup kita kita. bicarakan soal itu. Ya mungkin apa lagi yang mau ditanya ini ya, yang saran lah, saran kepada saya sebagai pemula yang baru. Ya jangan sepanjang gitu dong. sepanjang perjalanan saya menjadi host itu ya otodidak dan juga ya banyak masih kaku lah kalau istilahnya masih tuh. kaku. Siapa tahu dari pendengar sini tuh pendengar Sudah itu. sebagai ada yang host ketika Anda sudah duduk seperti itu, Anda sudah berani berbicara, sudah berani Iya. sudah bertanya kepada narasumber atau gestar, Anda sudah bisa. Sudah menjadi Itu ya, sudah bisa. tinggal dikembangkan. Tinggal lagi. dikembangkan lagi. Terima kasih. Oke, mungkin itu saya kita punya. Singkat sekali Ghostar ya. Karena kalau mau dipanjang lagi nanti Oke. mungkin di berikutnya. Tapi ini saya boleh mau mengucapkan terima kasih gitu. Sebenarnya ini kesempatan yang sangat baik. Oke. Saya kesempatan yang sangat baik.
apa namanya, ini kesempatan yang sebenarnya sudah lama saya impi-impikan gitu. Saya pengen kayak ketika saya menjadi salah satu narasumber atau guest star atau bintang tamu yang ditanya soal pencapaian seperti ini. Sebenarnya pencapaian saya ini bisa dibilang tidak ada apa-apanya sebenarnya ya. Cuman karena memang saya berpikir ini saatnya juga. Di sini saya mau apa ya? Dengan pencapaian yang sudah saya dapat saat ini, saya merasa bersyukur, dan itu tidak terlepas dari beberapa orang penting yang membuat saya bisa seperti ini gitu ya. Yang dari tadinya saya tidak ada apa-apanya, alhamdulillah sekarang saya bisa mendapatkan beberapa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya seperti itu. Yang pertama itu mulai dari dunia per-MC-an ya, di pekerjaan MC itu apa namanya, ada satu orang yang sangat menginspirasi saya sampai sekarang, yang dimana saya sebenarnya bisa dibilang tidak akan jadi seorang MC kalau misalnya tidak ada beliau ini gitu. Karena awalnya dia yang mengedukasi, dia yang berikan apa ya, pengalaman gitu kayak karena ini pekerjaan, ini job MC, ini job MC. Akhirnya saya punya pengalaman dari dia, saya belajar banyak dari dia gitu. Dia salah satu pegawai di kampus Universitas Tadulako, Unta tercinta. Namanya Anita Aswin. Anita Aswin. Kak Anita Aswin. Salah satu news anchor, penyiar berita juga di TVRI sudah kita sebutkan lah namanya ya, di salah satu televisi lokal TVRI. Jadi saya sangat berterima kasih sama, bisa dibilang dia ini adalah mentor, guru, suhu, pokoknya inspirasi sekali, pokoknya sangat menginspirasi saya dari awal karir saya menjadi seorang MC sampai sekarang. Terima kasih Kak Dita. Ya, untuk Kak Dita. Artinya Kak Anita ini salah satu orang penting yang bisa membuat Nana di mana-mana. Betul. Menjadi maksudnya mampu dengan skillnya yang ada, dan juga ya menjadi motivasi untuk orang lain juga. Betul, bukan cuma kan? saya, banyak orang-orang yang sekarang mungkin sudah jadi bagus, sudah jadi baik gitu dengan skill atau kemampuannya menjadi seorang MC berkat Kak Anita gitu. Makanya saya sangat berterima kasih bisa ketemu dia, bisa apa ya, pokoknya bisa bertemu dengan dia, bisa punya relasi yang baik sampai sekarang, itu sangat bersyukur. Nah, kemudian yang kedua, menjadi seorang penyiar radio, itu kesempatan menjadi seorang penyiar radio itu awalnya dari apa ya, sebenarnya saya berterima kasih sekali sama rekan saya yang sudah duluan menghadap yang kuasa. Dedikasi yang begitu tinggi saya berikan. Kosta juga kenal kan? Iya, betul. Duyanto Sondi sekarang sudah insya Allah tenang lah ya. Karena kalau bukan karena dia juga yang memperkenalkan dunia siaran di radio, mungkin saya juga tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi seorang penyiar saat itu. Karena dia yang panggil kan. Betul. Saya juga banyak belajar dari dia. Dia itu orangnya hebat gitu. Bagus, anaknya baik, cerdas, asik, auranya positif terus gitu. Jadi terbawa lah kayak gitu. Itu yang sangat-sangat saya tidak akan lupa sampai sekarang. Perannya almarhum ini sampai sekarang saya bisa jadi seorang penyiar radio seperti itu. Terus ketika saya sudah menjadi seperti sekarang, saya belajar jurnalis itu seperti apa. Itu juga tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi kepada Pak Tasrif Siara. Pak Tasrif Siara itu dia merupakan salah satu direktur pelaksana di radio yang sekarang saya tempat di mana saya bekerja. Pak Tasrif Siara itu merupakan sosok yang sangat menginspirasi juga, terutama di bidang jurnalistik. Karena saya belajar jurnalistik itu kadang saya
banyak belajar dari dia. Dia yang ajari saya bagaimana menjadi seorang host itu, bagaimana menjadi seorang penanya yang baik. Gitu. Dia ajari saya dasar-dasarnya seperti itu. Dia selalu support, dia selalu kasihan. Kadang dia juga saya jadikan kayak tempat curhat. Kalau misalnya saya lagi bermasalah, atau bukan bermasalah sih, kalau misalnya kayak ada yang kayaknya yang harus saya tanyakan, kadang saya ke dia lagi, Kak ini seperti apa gitu. Jadi kalau mereka ini adalah orang-orang penting yang ada di belakang saya, tapi sebenarnya banyak yang tidak saya sebutkan satu-satu, tapi orang-orang yang paling saya saya anggap sangat berpengaruh, sangat banyak lah andil ya dalam karir saya sampai sekarang. Alhamdulillah yang saya syukuri adalah mereka seperti itu. Oke, Bu. Artinya banyak orang-orang yang membentuk dirimu menjadi. Iya, banyak sekali teman-teman di lingkungan, di radio itu banyak yang menginspirasi, banyak yang saya pelajari dari mereka gitu. Karena kita ini bukan apa-apa kalau misalnya tidak ada orang yang kita contohi, tidak ada orang yang menginspirasi, iya kan? Seperti itu. Di lingkungan radio banyak senior-senior saya di radio, teman-teman yang lain. Begitupun di dunia jurnalistik banyak jurnalis-jurnalis senior, wartawan-wartawan senior ya, yang saya banyak belajar dari mereka, yang juga mereka banyak memberikan pelajaran. Begitupun dengan teman-teman di biro saya, di biro di biro televisi yang saat ini saya tempati. Saya juga banyak belajar dari mereka bagaimana cara menjadi jurnalis yang mandiri. Itu. Jurnalis mandiri ya. Jurnalis mandiri. Mereka yang selalu ajar saya seperti ini. Di sini kita seperti ini. Jadi saya banyak belajar dari ini. Seperti itu sih. Jadi semua lingkungan itu mereka, orang-orang di lingkungan saya itu mereka sangat berperan aktif, berperan penting semuanya. Sehingga apa yang bisa saya dapatkan sekarang itu tentu saya tidak terlepas dari mereka. Dan yang paling penting tidak terlepas dari doa orang tua. Ya. Menarik sekali tadi. Ya, betul. Banyak. Menarik, serius. Menarik ceritanya. Di balik terlalu tegang dari tadi. Di balik saya diajak bercanda, Ghostar. Di balik sosok Nana ini ternyata banyak cerita menarik bentuk. Belum itu. Belum itu. Ya, sudah berapa menit ya? Ternyata sudah mau hampir setengah jam, hampir 30 menit kita mendengar cerita. Ceritain sampai 3 hari kita Aduh, 3 hari sih bukan tidak mampu, HP yang kolaps. Ya mungkin anak kita bisa lanjutkan di lain waktu. Siap. Mungkin. Ketika saya menjadi host lagi gitu ya. Ketika saya sudah punya podcast juga, abis. Ya. Saya pikir ya sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih sudah berbagi cerita menarik dari Nana ini dengan pengalaman yang menarik. Mungkin bisa memotivasi teman-teman penonton kita dan juga termasuk saya sendiri. Saya sebagai orang yang baru memulai seperti dunia seperti ini ya betul. Banyak pelajaran lah. Iya, saya juga mau ucapin terima kasih sama Ghostar sudah mengundang saya sama Celebes. Iya. Jangan lupa subscribe, comment, share, like. Ya, itu dia. Thank you. Saya juga berterima kasih. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman dari Celebes Bergerak ya. Kameramen namanya siapa? Dinan, thank you Dinan. Kak Kadi juga. Ya, Kadi ini lagi sibuk sama sama anak kayaknya. Sama anak barunya ya. Sama anak barunya dan istri lamanya. Kak Kadi itu manajer saya dulu di radio. Betul. Ya kan. Nah, saya juga tidak terlepas dari dari bimbingannya si Bapak manajer yang satu. Iya. Meskipun saya sudah tinggal di sana, ya kan? Tapi saya masih ingat, saya masih panggil dia Pak Manajer karena sampai sekarang. Meskipun saya sudah tidak ada hubungan apa-apa sih dengan dia, hubungan pekerjaan tidak ada. Itu Pak Manajer ingat-ingat. Ya. Mau disebut satu-satu lagi nih yang di sana. Sudah cukup kayaknya kalau disebut satu-satu. Oke deh. Oke, terima kasih Nana ya.